Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa dari kelas kimia A. Di sini saya ingin membuat grafik pada orde, baik orde 0, 1 maupun orde 2, yang mana data-datanya sudah disediakan. Saya membuat grafik orde ini menggunakan Excel agar lebih mudah. Ya, saya share screen dahulu. Baik, pertama di sini kita membuat orde 0. Kita masukkan terlebih dahulu data-data yang sudah diberikan. Konsentrasi P-nya. Nah, di sini sudah saya masukkan data-data yang sudah diberikan. Kemudian kita ratakan kolom-kolomnya agar lebih bagus. Kita kasih warna lain. Nah, sudah. Kemudian kita tulis terlebih dahulu rumus untuk persamaan orde 0 agar mudah untuk langkah selanjutnya, di mana rumus persamaan orde 0 kita dapatkan yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Kita kelompokkan ke sebelah kiri. Maka menjadi konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min KT. Itu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita dapatkan rumus untuk persamaan orde 0. Persamaan orde 0 di mana yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi KT, maka menjadi kita setelah dikelompokkan yaitu menjadi konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan min KT. Di mana konsentrasi A ini yaitu konsentrasi pada T tertentu. Sedangkan konsentrasi A0 di sini konsentrasi mula-mula atau konsentrasi awal. Di sini laju reaksinya, sedangkan T yaitu waktunya. Kita kasih warna terlebih dahulu. Untuk warnanya kita kasih. Nah, udah. Kemudian langkah selanjutnya kita tulis ulang kembali data-data yang di T di sini, di menit di sini. Dengan cara kita copy paste saja.
Kemudian kolom selanjutnya itu kita masukkan data untuk konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0-nya. Perbaiki terlebih dahulu kolomnya agar lebih bagus. Nah, di sini sudah saya masukkan data-data untuk waktunya. Kemudian untuk menentukan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 untuk data pertama, yaitu data waktu ke-0, yaitu dengan mudahnya kita langsung tulis 0. Karena kenapa? Karena di sini di 100 ini itu sama saja data untuk konsentrasi mula. Sama seperti konsentrasi mula dan konsentrasi awal. Konsentrasi mula dengan konsentrasi pada saat T tertentu. Untuk waktu yang kedua, percobaan yang kedua, kita masukkan rumus, kita lebih mudah menggunakan rumus dengan cara sama dengan konsentrasi pada waktu ke 10 menit, kita didapatkan 80. Ini dikurangi dengan ini. Nih. Untuk langkah selanjutnya sama seperti gitu, menggunakan rumus sama dengan sebenarnya kita tarik dari sini ke bawah itu bisa, tapi takutnya ada data yang salah. Lebih baik kita masukkan satu persatu saja menggunakan rumus. Ingat, ketika kita menggunakan rumus pada Excel, kita harus menuliskan sama dengan terlebih dahulu. Nah, kita sudah dapatkan untuk data konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0-nya. Setelah itu, kita buat grafik pada orde 1. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih card, all card, scatter. Kita pilih gambar yang seperti ini. Oke. Maka didapatkan grafik konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 pada orde 1 seperti ini. Kita klik add trend line. Kita checklist pada display equation dan display R square. Untuk apa? Agar muncul nilai pada grafik tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Maka kita peroleh pada orde 0
yaitu R kuadratnya sebesar 0,9032. Kasih nama ordinal. Setelah selesai kita buat orde 1. Nah, untuk data-datanya kita bisa ambil pada ordinal tersebut. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita ratakan terlebih dahulu kolom-kolomnya biar bagus. Sebentar, ini salah. Kita ratakan dulu ya kolomnya. Nah, kemudian kita kasih warna untuk membedakan orde 1, orde 2 maupun orde 0-nya. Nah, ini data untuk orde 1. Setelah itu kita tulis terlebih dahulu rumus untuk persamaan orde 1-nya, yaitu len konsentrasi A konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min KT. Kita kelompokkan ke sebelah kiri, maka menjadi len konsentrasi A dikurangi len konsentrasi A0 sama dengan min KT. Kita warnai terlebih dahulu.
Nah, kemudian setelah itu kita masukkan data terkait, kita cari terlebih dahulu konsentrasi A sama konsentrasi dikurangi konsentrasi A0-nya. Kita masukkan terlebih dahulu data-datanya. Untuk tabel yang kedua di sini, kita masukkan konsentrasi A per konsentrasi A0-nya. Ini ya, sesuai dengan data ya. Sebelum kita mencari len, kita tentukan terlebih dahulu untuk mencari konsentrasi A per konsentrasi A0-nya. Kita samakan dulu, kita copy, karena datanya sama, kita copy saja. Kemudian kita masukkan. Sama ratakan. Kita warnai pada judulnya saja. Nah, untuk mendapatkan data hasil pada konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0, yaitu dengan cara 100, ini pada konsentrasi pada waktu 0 itu hasilnya itu 1. Kenapa? Karena konsentrasi A pada waktu 0 itu 100 dan konsentrasi A0-nya juga 100, maka di sini 1. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan rumus seperti sama dengan percobaan menit ke-10, konsentrasi A-nya itu 80 dikurangi konsentrasi awal. Bukan dikurangin ya, tapi dibagi. Dibagi konsentrasi awal. Coba kita tarik dari sini. Benar apa enggak? Kita cek satu-satu. Ternyata masih ada yang salah ya. Kita masukkan satu-satu saja. Dengan rumus yang sama. Untuk membuat rumus di Excel, jangan lupa masukkan sama dengan terlebih dahulu. Nah, maka ini dia hasil setelah kita menentukan konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A0-nya. Setelah itu, kita tentukan len.
len konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A0-nya sesuai dengan rumus yang sudah ada. Kita masukkan terlebih dahulu data-data pada waktu percobaannya. Tabel yang kedua kita isi dengan len konsentrasi A dibagi atau per konsentrasi A0. Kita masukkan kembali untuk percobaan waktunya di sini karena sama. Kita copy saja. Kita paste angkanya. Saya meratakan terlebih dahulu kolom-kolomnya biar bagus. Untuk mendapatkan hasil untuk menghitung len konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 yaitu dengan cara kita masukkan rumus terlebih dahulu yaitu len. Kenapa di sini pada waktu percobaan 0 itu sama saja 0. Itu hasilnya sama dengan 0. Karena di sini untuk len konsentrasi A per konsentrasi A0 pada 0 itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita gunakan rumus yaitu len menggunakan rumus yaitu sama dengan len. Kita menggunakan data yang dari sini, bukan dari atas ya, tapi menggunakan data hasil setelah kita mengetahui hasil dari konsentrasi A dibagi dengan konsentrasi A0-nya. Kita masukkan rumus len. Pada percobaan ke 10 menit kita dapatkan 0,8 dibagi sama dengan ini. Ini kita yes saja. Nah, maka seperti ini. Untuk cara selanjutnya juga sama, menggunakan rumus pada Excel, kita tulis terlebih dahulu sama dengan. Nah, maka kita peroleh hasil len konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 yaitu seperti ini. Setelah itu kita buat grafik pada orde 1 dengan cara kita blok semua. Kemudian kita pilih insert, pilih card,
all card, kemudian scatter, kita pilih garis yang seperti ini, kemudian oke. Nah, di sini grafik pada orde 1, kita klik pada garisnya ini, pada garis lengkungnya ini, sumbunya ini. Kemudian klik kanan, pilih add trend line. Kemudian kita checklist pada display equation serta display R-nya ini untuk mengetahui hasilnya. Kita warnain. Nah, maka di sini hasil untuk gambar grafik pada orde 1 yaitu menunjukkan R kuadratnya yaitu sebesar 0,9736. Setelah kita membuat orde 0, orde 1, selanjutnya membuat orde kedua, orde terakhir. Orde 2. Kita masukkan data-datanya seperti semula. Karena datanya sama, kita copy saja. Sini juga sama, kita copy. Setelah itu, kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal untuk orde kedua karena ada kesalahan. Kita tulis orde 2. Kita bikin ulang aja ya. Kita ulang saja. Tulis orde 2. Kita masukkan menitnya. Kemudian konsentrasinya. Kita ambil data karena datanya sama. Kita copy paste. Sama ratakan kolomnya biar bagus.
kemudian warnai. Nah, nih, kemudian kita tulis persamaan untuk rumus persamaan orde 2. Persamaan orde 2 yaitu seperkonsentrasi A sama dengan seperkonsentrasi A0 konsentrasi A0 plus KT. Kita kelompokkan ke sebelah kiri terlebih dahulu sehingga menjadi konsentrasi sehingga menjadi 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT. Di mana untuk 1 per konsentrasi A yaitu konsentrasi pada T tertentu, sedangkan konsentrasi 1 per konsentrasi A0 itu konsentrasi mula-mula atau konsentrasi awal. Garisnya laju reaksi, sedangkan T yaitu waktunya. Kita perbagus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan ke tabel selanjutnya. Yaitu kita tulis untuk menitnya, masukkan kembali data waktu. Setelah itu tabel selanjutnya yaitu 1 per konsentrasi A. Kolom selanjutnya kita isi dengan 1 per konsentrasi A0 kolom selanjutnya kita isi dengan 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0. Kita masukkan data waktu percobaan karena sama, kita copy saja. Samakan kolomnya biar bagus. Lalu kasih warna. Nah, di sini tabel selanjutnya untuk baik itu 1 per konsentrasi A, 1 per konsentrasi A0, dan 1
per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0. Di mana konsentrasi A ini pada percobaan pertama yaitu 100. Kita tulis ini 1 dikurangi 1 per konsentrasi A. Maka di sini kita coba tarik ke bawah apakah hasilnya sudah benar apa belum. Ternyata sudah benar ya. 1 per konsentrasi 80, 60, 10, 55. Hasilnya sudah benar. Kemudian kita lanjut pada hasil 1 per konsentrasi A0. Karena di sini konsentrasi A0-nya itu sama, maka semuanya ini hasilnya sama. Kita tinggal tarik saja. Oh, ini salah ya, kalau kita langsung tarik ternyata salah. Kita hitung menggunakan rumus Excel. Menggunakan data Excel, terlebih dahulu tulis sama dengannya. Maaf, ini salah. Setelah itu, kita sudah dapatkan hasil dari 1 per konsentrasi A, 1 per konsentrasi A0. Setelah itu kita tentukan hasil dari 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 dengan cara di sini 1 data yang sebelah sini kita dikurangi sama data yang sebelah sini. Dengan cara ini sama dengan data yang sebelah sini, di sebelah ini 1 per konsentrasi A dikurangi dengan data yang 1 per konsentrasi A0. Selanjutnya sama rumusnya. Coba kita tarik apakah hasilnya sudah benar atau belum. Kita cek ya, sudah benar. Ini dikurangi ini, kemudian ini, nah, sudah benar ya. Maka setelah itu kita untuk membuat grafik, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Untuk membuat grafik yang digunakan yaitu untuk data yang ini percobaan waktunya sama data sebelah sini yaitu 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi A0 ya.
datanya ini sama, pada percobaan kita copy paste saja. Kita masukkan ulang data yang sudah diperoleh. Kemudian kita samaratakan kolomnya. Kita warnai. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat grafik pada data yang ini, pada data yang sudah diperoleh. Caranya, kita blok semua, pilih insert, pilih card, all card, pilih scatter. Kita pakai lambang yang ini, sumbu. Nah, ini ya, gambar grafik pada orde kedua. Kita klik garisnya, kita add trendline. Kemudian kita checklist dua ini untuk mengetahui hasilnya. Nah, maka diperoleh gambar grafik seperti ini. Untuk R kuadratnya pada orde kedua ini itu sebesar 0,8957. Maka dari di sini dapat kita simpulkan untuk orde 0 R kuadratnya yaitu sebesar 0,9032. Untuk orde 1 R2-nya yaitu 0,9736. Orde 2 sebesar 0,8957. Maka dapat disimpulkan untuk data tersebut merupakan orde ke-1 karena R-nya lebih tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita share terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.